Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini. Malam hari ini kita akan kembali untuk melanjutkan materi pelajaran pemuridan kita ya. Masih dalam tema tentang jalan Tuhan. Ya, tentang jalan Tuhan. Nah, Saudara, malam hari ini kita akan membahas tentang spesifikasi tentang jalan Tuhan itu sendiri. Ya, bicara tentang jalan Tuhan. Saya ingat sebuah lagu dulu waktu saya masih sekolah minggu, dulu diajarin lagu ya, di dalam dunia ada dua jalan, ya, lebar dan sempit, mana kau pilih? Ya, yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit jiwa berglori ya. Nah, ini yang pernah ikut sekolah minggu zaman-zaman ya angkatan-angkatan saya pasti tahu lagu itu ya, bahwa kita telah diajarkan ada dua jalan yang harus kita pilih. Yang satu adalah jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga kita boleh sebut itu sebagai jalan Tuhan. Jadi kalau Anda mungkin nyari nih di dunia ya, jalan namanya jalan Tuhan, ya nggak ada saudara ya. Sampai kapanpun nggak ada. Yang paling banyak jalan Sudirman, ya. Nah, jalan apa? Ya pahlawan-pahlawan begitu di Indonesia itu ya. Nah, tapi tentang jalan Tuhan itu adalah jalan sesuai dengan kehendak Dia, ya. Apa yang ditentukan di dalam Tuhan ini. Nah, Saudara, jadi kita sepaham dulu ya bahwa di dunia ini ada dua jalan ya. Di dalam dunia ada dua jalan, yakni jalan dunia dan jalannya Tuhan. Ya, nah ada jalan dunia dan jalannya Tuhan. Orang yang mengikut masih dipengaruhi hidupnya oleh sistem dunia, mereka sebenarnya sedang berjalan di dalam jalan dunia ini. Sistem dunia itulah yang menggerakkan dia dengan cara berpikir, cara mengambil keputusan, cara bertindak ini dan itu semua dipengaruhi oleh sistem yang dibangun oleh dunia ini. Nah, Saudara, dunia ini mengalami perkembangan ya. Nah, orang mulai berpikir modern. Kadang-kadang anak-anak sekarang ya melihat cara berpikir neneknya atau maminya gitu bilang, itu pemikiran kuno. Ya, nah, walaupun ada perbedaan yang satu kuno dan yang satu modern, saudara. Tapi dua-duanya sebenarnya kok itu masih satu rumpun. Ya, yang kuno dan yang modern itu semuanya sumbernya satu, yaitu dari sistem yang dibangun oleh dunia ini. Jadi orang yang terus membangun bergerak di bawah sistem dunia, mereka artinya sedang jalan di dalam jalan yang namanya jalan dunia ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa masuk dan berjalan di dalam jalannya Tuhan itu? Nah, Saudara, perhatikan di sini ya. Bila seseorang bertobat, artinya ia berpindah dari jalan dunia ke dalam jalannya Tuhan. Amin. Jadi untuk mutasi, untuk pindah dari jalan dunia masuk ke dalam jalan Tuhan itu cuma satu ya, harus mengambil sebuah keputusan, yaitu bertobat. Apa artinya bertobat? Meninggalkan jalan yang lama lalu masuk menempuh jalan yang baru. Betul? Ketika Anda bertobat kan seperti itu. Alkitab mengatakan definisi tentang pertobatan itu begini. Hendaklah yang mencuri jangan mencuri lagi. Tapi sekarang dia boleh membagi-bagikan hartanya, apa yang dimiliki, yang dia peroleh dari tangannya sendiri karena dia bekerja. Kalau dulu mengambil, sekarang memberi. Nah, ini kan sebuah perbedaan ya. Yang dulu merugikan, sekarang menguntungkan orang lain. Ketika Anda dulu hidup dalam
sistem yang lama itu. Ketika kita bertobat, kita harus meninggalkan sistem yang lama, lalu kita masuk ke dalam sistem yang baru ini loh, ya. Nah, sistem yang baru inilah, saudara, yang disebut pertobatan dan disebut masuk ke dalam jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau bicara tentang jalan Tuhan, sejak awal dalam perjanjian lama, Tuhan itu sudah menunjukkan jalan-jalannya kepada umatnya. Amin. Nah, sekarang persoalannya begini. Apa perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru tentang jalan itu? Awal ketika manusia diciptakan oleh Allah, mereka ditaruh di dalam jalannya Allah, dalam rencananya Allah, betul? Lalu manusia mulai tergoda dan jatuh ke dalam dosa, mengambil jalannya sendiri, ditangkap sama si iblis, lalu dicemplungkan ke dalam sistem yang dibangun oleh si iblis itu. Ya, lah puncaknya adalah Menara Babel pada waktu itu, ya. Aku mau membangun, ya, menara yang tinggi sekali. Nah, saudara, mengambil jalannya sendiri yang dipengaruhi oleh sistem dunia itu. Jadi di dalam perjanjian lama itu bicara tentang awal dari yang benar, lalu karena teledor akhirnya terpeleset dan pindah jalur, ya, dari jalan Tuhan sekarang keluar lalu tinggal dan melangkah di dalam jalan yang namanya dunia itu. Tuhan Yesus datang, ya, itulah awal yang disebut perjanjian baru untuk melakukan pemulihan. Yang rusak itu sekarang dibetulkan. Yang arahnya salah itu sekarang dikembalikan lagi. Jadi semua yang sudah keluar dari jalan Tuhan ini, sama Tuhan Yesus ditarik ke jalannya lagi. Itu yang membedakan, saudara. Sehingga Yesus itu mengatakan begini, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Itu enggak? Dia menyatakan dirinya, aku ini jalan. Kalau ikut aku, kamu masuk ke dalam jalan Tuhan itu. Ya. Nah, saudara, sekarang kita lihat sejak perjanjian lama, ya, hal jalan itu ternyata sudah pernah dibahas atau diajarkan. Sudah sejak masa perjanjian lama, hal jalan Tuhan ini diajarkan. Namun, jalan Tuhan yang diajarkan itu di masa lampau harus diusahakan dengan sekuat tenaga dan kesungguh-sungguhan yang luar biasa. Orang yang paling sempurna melakukan jalan Tuhan ini adalah Musa. Namun ia gagal sekali saja dan akhirnya Musa tersingkirkan, ya. Sehingga Musa ini bisa menulis dalam Mazmur 25 ayat yang ke-10. Dia mengatakan begini, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Bapak Ibu Saudara, ya, sekarang perhatikan, ketika Allah memilih umatnya kembali, ya, melalui Abraham, ya, akhirnya keturunan Abraham itulah yang diidam-idamkan oleh Allah, nantinya akan menjadi satu bangsa yang besar. Ketika sudah menjadi satu bangsa yang besar, akhirnya Tuhan Allah itu memilih satu orang namanya Musa, ya. Dan Tuhan sendiri berkata, Musa itu adalah orang yang paling lembut hatinya. Di antara semua manusia, tidak ada orang yang lebih lembut hatinya daripada Musa. Amin. Nah, saudara, tapi Musa yang selalu nurut dengan Tuhan itu, berjalan dengan Tuhan itu, ya. Ketika dia usia 80 tahun, Tuhan panggil dia untuk memimpin bangsa Israel. Disitulah Musa belajar mengikut jalannya Tuhan. Amin. Karena ada perjanjian antara Musa dengan Allah itu. Awalnya Allah berkata kepada Musa, Musa, pimpin bangsa ini. Nanti malaikat akan menyertai kamu, ya. Tapi Musa berkata begini, tidak. Kalau engkau sendiri tidak berjalan bersama dengan aku, jangan suruh aku pergi. Aku tidak mau melangkah
Ya, sehingga muncul lagu yang dikarang oleh Don Moon itu diambil dari kisahnya Musa. Bila kau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku. Amin. Nah, disinilah ketika Musa berkata seperti itu, Tuhan, aku perlu Engkau untuk memimpin langkahku supaya aku ada di dalam jalan-Mu. Betul? Ya. Orang kadang-kadang hanya melihat dari sisi, oh kalau disertai Tuhan, nanti ya ada perlindungan, ada jaminan ya. Terjadi ketika bangsa Israel itu kekurangan apa-apa, Tuhan suplai semuanya. Karena apa? Tuhan menyertai dia. Tapi malam hari ini karena kita bicara tentang jalan Tuhan, kita mengerti konsekuensi disertai oleh Tuhan. Konsekuensi daripada dipimpin oleh Tuhan, artinya Musa dan bangsa Israel ini harus ada di dalam tracknya Tuhan. Tuh, ada di dalam jalannya Tuhan. Nah, saudara, apa yang terjadi? Musa berusaha dengan sekuat tenaga untuk belajar taat, untuk belajar nurut ada di dalam jalannya Tuhan itu. Ya, kalau nggak Musa mungkin nggak bisa, saudara. Kenapa, saudara? Karena Musa itu spesial. Tuhan sendiri yang bilang, dia itu lembut hatinya, betul nggak? Yang orang yang hatinya keras nggak bisa nurut seperti itu. Tapi ya ternyata Musa itu mengalami kegagalan. Ya, kalau dibilang ya di antara semua manusia yang pernah belajar taat untuk nurut kepada jalannya Tuhan ini, Musa ini kalau dinilai dalam ketaatannya, ya Musa itu boleh dikatakan penilaian ketaatan Musa itu nilainya 100 minus 1. Ya, saya tidak bilang 99,99%, ya. Tapi saya senang ya mengambil istilah 100 minus 1. Kenapa, saudara? Ya, dari semua yang dilakukannya ini, Musa itu kurang satu saja. Ya, ketika dimarah, ya, nah dia marah, ya, dia pukul batu itu, gunung batu itu, lalu keluarlah air. Memang mujizat itu terjadi, tapi akhirnya Musa kena penalti, nggak boleh masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Musa mengalami kegagalan dalam mengikut ada di jalan-jalannya Tuhan, ya, sehingga ketaatannya itu kurang satu tok itu. Banyak orang menjelaskan tentang peristiwa di Mara dan Meriba ini, ya. Kesalahan Musa itu dikatakan Musa itu karena memukul batu. Ya. Saudara, kesalahannya bukan memukul batu. Memang Tuhan katakan perintahkan kepada batu itu. Tapi perkara memukul batu itu pernah diperintahkan juga ya oleh Allah, Tuhan Allah, ya. Jadi kesalahan Musa itu bukan pada pukul batu itu. Kesalahan Musa itu ada di mana? Ketika air itu sudah keluar, ya apa dia mau memukul batu itu, dia marah dulu dengan bangsa Israel. Dia maki-maki bangsa Israel itu, ya. Nah, karena bangsa itu terus mengomel, membuat Musa gusar. Dia marah, dia jengkel, dia pukul batu itu. Saudara, sebenarnya dosa Musa nggak terlalu besar, bukan? Dia bukan berzina, dia bukan maling, saudara ya. Dia bukan korupsi, dia bukannya nyolong, itu bukan. Dosanya cuma apa? Hatinya pahit. Bukan urusan dia dengan Tuhan, bukan. Dia nggak pahit dengan Tuhan. Melihat orang yang terus ngomel dengan Tuhannya itu, hatinya Musa itu panas. Jadi karena ulah orang lain membuat dia jengkel, lalu omongannya keceplosan seperti itu. Nah, saudara, pelajaran apa yang bisa kita petik? Musa itu boleh dibilang hampir sempurna di dalam ketaatannya mengikut jalan Tuhan. Tapi gagal. Ya, tapi gagal. Kalau kita bandingkan antara Musa dengan Tuhan Yesus,
Apa bedanya? Ketika Yesus bangkit dari kematian, lalu bapaknya bilang begini, karena kamu taat, ya, kita bicara tentang ketaatan ya. Taat itu artinya mengikut jalan. Ketika mengikut jalan, nah Yesus mendapat pujian dari bapaknya. Karena kamu taat 100%, kalau Musa tadi 100 kurang 1 minus 1, tapi Yesus taat 100%, maka aku beri nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus adalah Tuhan. Amin. Nah, bandingkan ya, Yesus bisa taat 100%. Musa, ketaatannya memang sudah bagus. Cuman baru sampai 100 minus 1. Gagal. Nah, persoalannya ada di mana? Kenapa Yesus berhasil? Kenapa Musa gagal? Karena setiap orang yang ada di dalam perjanjian lama, mereka belum menerima yang namanya grace. Belum menerima yang namanya anugerah. Anugerah itu datangnya dari Yesus Kristus. Betul nggak ya? Dari Bapa menurunkan Yesus baru muncul namanya grace. Orang perjanjian lama kalau mau melakukan segala sesuatu, mereka harus melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Apa yang dilakukan oleh manusia dengan kekuatannya sendiri, dia tak mampu untuk menyelesaikan dengan sempurna. Contoh Musa tadi itu. Hampir, tapi nggak selesai. Gagal, tetap gagal ada di situ. Gagal untuk mengikuti jalannya Tuhan, sehingga tidak masuk ke dalam tanah perjanjian tersebut. Nah, saudara, beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia menyerahkan kehendaknya kepada Bapa. Dia tidak memakai kekuatannya sendiri. Semua kesanggupannya, semua yang dilakukannya, dia benar-benar ya, hanya mengikut apa yang dimau oleh Bapaknya itu saja. Sehingga Yesus itu punya slogan, ya. Dia katakan begini, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Amin. Jadi kalau Musa berpikir bagaimana dia bisa menyenangkan Tuhan itu, dia berusaha, berupaya supaya tidak jatuh. Ya. Nah, tapi kalau Tuhan Yesus tidak, ya, dia melihat Bapak apa yang boleh kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Segala sesuatu yang dia lakukan harus seizin oleh dia. Bukan karena dia mau, tapi karena Bapaknya yang mau. Amin. Nah, Bapak Saudara, perhatikan di dalam Yohanes 1 ayat 23. Ya. Yohanes 1 ayat 23, jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Amin. Nah, Bapak Saudara, perhatikan di sini, ketika Tuhan Yesus mau lahir di dunia, Bapak malah mengirim dulu ya satu pendahulu namanya Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis ini ya itu ditugaskan oleh Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sehingga dia dengan pakaian bulu onta, dia makan madu dan belalang, ya. Nah, dia berseru-seru, ya. Dia berseru-seru, ya. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Dia berbicara, dia menawarkan, dia memberitahu ada jalan Tuhan. Amin. Nah, ini merupakan informasi bagi kita semuanya. Apakah Anda pernah dengar tentang jalan Tuhan ini? Selama ini kita hidup menjalani kehidupan ini dengan cara berpikir kita, ya, dengan kekuatan kita. Lalu Anda berjumpa dengan Tuhan, menerima Yesus masuk dalam hatimu, Anda bertobat. Tanda orang bertobat sekarang boleh berpindah dari jalan dunia menuju masuk ke dalam jalan Tuhan itu. Ada namanya jalan Tuhan. Amin.
Nah, jalan itu memang dipersiapkan, ya. Yang bengkok diuruskan, yang berlobang ditimbun, ya. Nah, yang terjal dipangkas semuanya. Ya, seperti lagu itu, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, ya. Menjadi siap dibangun, ya, di atas dasar iman. Ratakan tanah itu. Kenapa? Ya, kita harus melakukan seperti itu karena ini adalah persiapkan, ya, untuk masuk ke dalam jalannya Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kehidupan daripada para rasul. Ketika Tuhan Yesus sudah terangkat, lalu para rasul ini mulai bergerak. Gereja mula-mula ini, ya, mereka menanamkan satu konsep bahwa setiap orang harus mengikut jalan Tuhan. Amin. Jadi kalau dia berbicara tentang pertobatan, menegur orang, mengajak orang, mengarahkan orang, bukan follow me, ya lah. Jadilah pengikutku, gitu ya. Masuklah ke gerejaku, masuklah ke dalam kelompokku, bukan begitu, ya. Nah, tapi semua orang itu dibawa ke dalam jalannya Tuhan. Mari kita baca bersama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya, perhatikan di sini. Sementara itu hati Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada rumah-rumah ibadat Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Perhatikan saudara, ya. Siapa yang diancam oleh Saulus pada waktu itu? Siapa yang mau dibunuh? Siapa yang mau dibantai? Yaitu orang-orang yang sedang mengikuti jalan Tuhan. Ya. Tapi Anda tahu saudara, ya, dia yang punya jalan itu, ketika anggotanya atau orang-orang yang mengikuti mau kena mara bahaya, kena ancaman seperti itu, dia membela umatnya, saudara. Ya, di Damsyik itu. Ya, yang punya jalan itu, dia ketemu sama Saulus. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau? Aku itu mau menganiaya orang-orang yang ada di dalam jalannya Tuhan itu. Ya, sebenarnya kalau boleh saya pakai bahasa sederhana saya, bahasa harian, saya katakan gini, tahu enggak? Ya, orang-orang yang kamu binasakan itu sedang mengikut jalan Tuhan, bukan? Itu jalannya siapa? Itu jalanku, tahu. Mereka itu ada di dalam jalanku. Berani-beraninya kau mau membunuh dia. Hah? Hadapi aku dulu. Kurang lebihnya mungkin begitu, ya. Ya. Kenapa engkau menganiaya aku? Betul. Yang dianiaya kan orang-orang yang ada di dalam jalan Tuhan, ya. Tapi Yesus merasa teraniaya. Kenapa? Dia yang punya jalan itu, saudara. Dia yang pernah berkata, akulah jalan itu. Jadi orang yang hidup dalam pertobatan masuk ke dalam jalan, jalan yang dipimpin oleh Yesus, yang akan menuju kepada kekekalan, yang ketemu dengan Bapa, jalan yang benar dan hidup itu. Amin. Nah, saudara, banyak orang sekarang sedang mencari jalan, bukan? Ya, betul. Banyak orang mencari jalan. Ada beberapa orang kalau berdoa, kadang-kadang tunjukkanlah jalan. Ya, nah, mereka sedang cari jalan. Bapak, Ibu, Saudara harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Mereka yang sedang bingung mencari jalan itu. Mereka boleh datang, boleh menerima dan melihat ada jalan yang sedang dicarinya itu. Tapi Bapak Ibu Saudara sendiri pastikan Anda ada di dalam jalan itu. Amin. Jangan hanya menjadi calo. Kamu cari jalan ya? Kamu sedang cari jalan ya? Oh, aku tahu jalan itu. Tuh jalannya. Tapi Anda nggak ada di dalam jalan itu.
Lalu orang yang Anda kasih tahu itu dia masuk ke dalam jalan itu, Anda di luar jalan itu. Ngerti ya maksud saya ya? Ada orang-orang begitu. Dia nggak mau hidup dalam pertobatan, tidak mau hidup di dalam jalan Tuhan, tapi dia sering berbicara tentang jalan Tuhan itu. Amin. Nah, siapa itu? Ya mungkin itu pendeta. Mungkin itu penginjil. Ya, mungkin juga pengajar kali ya. Bicara tentang jalan Tuhan, tapi dianya sendiri tak pernah ada di dalam jalan Tuhan. Wah, bahaya ini. Amin. Nah, pastikan diri Anda sebelum memberitakan jalan itu, Anda sudah ada di dalam jalan itu. Amin. Ya. Nah, saudara, jalan itu ada. Ya. Jadi jemaat mula-mula itu mengarahkan orang-orang percaya untuk hidup di dalam jalan Tuhan. Saudara, ternyata iblis nggak pernah tinggal diam. Dia memakai beberapa sarana atau orang-orang tertentu ya untuk membelokkan jalan Tuhan itu. Perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 10 ya. Di sini dan berkata, "Hei anak iblis, engkau penuh dengan berbagai tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Amin. Nah, saudara, banyak yang mau membelokkan jalan Tuhan itu. Ya, saudara, bentuknya macam-macam. Sehingga banyak orang meninggalkan tentang jalan itu. Saya beberapa kali menangani kasus-kasus dalam konseling. Orang-orang yang dulunya antusias berkobar 45 ya, semangat 45 dengan Tuhan ya. Nyanyinya maju tak gentar membela yang benar, benar. Dia belajar hidup di dalam jalan Tuhan itu. Tapi saudara, terseret oleh arus ya globalisasi, terseret oleh arus bisnis, terseret oleh arus macam-macam saudara ya. Cuman satu. Ya enggak. Saya bukan sekedar mau menyelesaikan masalah yang mereka sedang hadapi. Tapi paling tidak saudara, ya, satu hal yang penting. Kembalikan dulu orang itu ke dalam jalan Tuhan. Kalau orang sampai jatuh, kalau sampai orang mengalami banyak masalah itu, pasti dia keluar dari jalan itu. Amin. Nah, Amsal mengatakan begini. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Prediksi Anda, penilaian Anda, ya, ketika Anda memilih sesuatu, Anda anggap itu jalan yang benar, jalan yang lurus. Tapi menurut kacamata Anda, menurut pandangan Anda, kelihatannya lurus, tapi ujungnya saudara, banyak orang menyesal. Pak, saya kira Pak, ya toh, dia itu awal-awalnya ketika ketemu pertama senyumnya lebar sekali Pak. Tapi saya kaget Pak. Ketika dia terus senyum Pak, muncul taring di dalam mulutnya. Wah, sekarang kok jadi seram Pak ya? Seperti itu. Lah, kenapa? Nah, Anda nggak tahu. Motivasi senyum itu macam-macam. Ya, nah, ada yang hati tersenyum, mulut tersenyum, hati menangis, ada juga. Betul nggak ya? Nah, segala sesuatu sekarang Anda harus lihat dari hatinya. Amin. Nah, jadi hati orang itulah yang tidak pernah bohong. Ekspresi bisa dibuat-buat. Amin. Nah, saudara, untuk bisa masuk, untuk bisa menilai, untuk bisa mengerti tentang jalan yang seperti ini, saudara, Anda harus mengambil sikap. Walaupun ada konsekuensinya yang tidak enak. Kenapa? Nah, perhatikan apa yang dikatakan oleh Allah Bapa ini. Ini bagus sekali, saudara. Namun, jalan Tuhan ini harus melalui kematian. Amin. Jadi orang yang masuk dalam jalan Tuhan ini, ia harus melalui kematian. Tapi bukan mati-mati sebenarnya gitu. Yakni kematian daging dan segala keinginan dan ambisi duniawi. Amin.
Jadi orang yang masuk di dalam jalannya Tuhan ini, dia harus mati daging, dia harus mati keinginan, dia harus mati ambisinya. Amin. Ayo, Pak, kalau saya harus mati daging, gimana Pak? Pak, kalau saya harus mati keinginan saya, bagaimana? Kalau saya harus matikan ambisi saya kayak zombie Pak nanti. Nah saudara, ini bicara hidup baru di dalam Allah masuk dalam jalannya Tuhan ini. Yang menghambat, yang menghalangi Anda berjalan di dalam jalan Tuhan itu adalah apa? Dagingmu, keinginanmu, dan ambisimu. Amin. Daging itu maunya yang enak-enak terus. Amin. Padahal kata firman Tuhan, jalan Tuhan itu sempit, ya. Kadang-kadang harus melalui lembah yang terjal. Kadang-kadang harus lewat semak duri, ya. Kenapa harus begitu sulit, Pak? Ingat, saudara, tujuan Anda adalah sebuah kekekalan. Amin. Sesuatu yang indah. Harus ada pengorbanan, harus ada yang Anda bayarkan dulu di sini ini. Mati daging, mati keinginan, dan mati ambisi. Ya, nah perhatikan 3 perkara ini kalau tidak Anda bereskan dulu, walaupun Anda telah menerima Tuhan Yesus, walaupun Anda sudah menjadi orang Kristen, walaupun Anda orang yang rajin ikut discipleship, revival, total ministry sekalipun, tapi kalau ketiga hal ini tidak bisa Anda atasi, yaitu tentang mati daging, mati keinginan dan ambisi. Saudara, Anda tidak bisa jalan di dalam jalannya Tuhan. Amin. Ya. Nah, perhatikan lanjutannya di sini. Nah, segala masalah yang diakibatkan oleh kedagingan manusia sebenarnya telah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Mereka yang mau memasuki jalan Tuhan harus juga menyalibkan dagingnya dan mati dari keinginan dan ambisi duniawinya. Amin. Mereka yang memasuki hidup baru melalui salib akan mengalami damai sejahtera dan kedamaian dalam jiwanya. Namun yang menolak akan mengalami kesusahan sepanjang sisa hidupnya. Perhatikan bahwa damai sejahtera yang ditawarkan anakku mempunyai prakondisi, ya. Jadi ketika Tuhan Yesus menawarkan damai sejahtera ku berikan padamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, ya. Itu mempunyai prakondisi. Apa prakondisinya? Yakni semua harus mau belajar daripadanya. Ya. Jadi ketika Anda mau menerima damai yang ditawarkan Yesus itu, sebenarnya Tuhan bilang apa? Kamu bisa menerima semua itu. Kalau kamu mau belajar. Nggak heran, Tuhan Yesus mengajarkan tentang damai Sang Pencipta itu, dia ambil lokasinya di Danau Galilea. Bukan? Situasinya tidak bersahabat. Angin bergelora, amin. Badai begitu besar. Ombaknya, wah, luar biasa. Situasinya tidak nyaman. Tapi disitulah muncul untuk membuktikan siapa yang punya damai. Ketika semuanya baik, semuanya tersedia, semuanya melimpah. Lalu Anda bilang damai, semua orang bisa, betul? Tapi ketika semuanya ya tidak menjanjikannya, semua sepertinya itu apa ya, kacau balau dan sebagainya. Tapi di situ Anda bisa menunjukkan bahwa Anda orang yang punya damai itu atau tidak. Caranya belajar kepada Yesus. Yesus bisa menunjukkan di Danau Galilea itu. Ya, 2 kali peristiwa. Yang pertama Yesusnya di dalam kapal, yang kedua Yesusnya di luar kapal, ya. Ketika di dalam kapal itu
Yesus berkata, kenapa kamu takut? Sama-sama di tempat yang sama, ya, di lokasi yang sama, dalam keadaan yang sama, yang lain takut, tapi yang satu ini enggak takut. Dan dia bisa menyelesaikan semua masalah itu dengan mudah. Dia hardik itu semuanya, lalu laut menjadi tenang, teduh, dan sebagainya. Sehingga murid-murid itu berkata, siapa gerangan orang ini? Sehingga laut pun tunduk dengan dia. Ya, nah, pelajaran ini diulang lagi, ya, di tempat yang sama, tapi Yesusnya di posisi yang berbeda. Dia izinkan muridnya untuk berjalan sendiri, pulang atas izin Yesus, ya. Di tengah-tengah itu dia dihantam lagi oleh badai, ombak, sama seperti itu. Lalu mereka berpikir, peristiwa kemarin yang sama itu ada Yesus, walaupun dia tidur di buritan. Kita bisa dengan cepat membangunkan dia. Tapi sekarang Yesusnya di mana? Kita tidak tahu. Ya, mereka panik. Mereka berusaha untuk menseimbangkan kapal itu dengan membuang benda-benda, ya, barang-barang semua miliknya, mengeluarkan air dari kapal itu. Ya, tapi di tengah-tengah kepanikan seperti itu, ada satu orang, ya, yang sedang main ski air pakai baju putih di atas ombak naik turun. Mereka ketakutan, hantu gitu, ya. Tapi semakin dekat terdengar suara, jangan takut, ini aku. Ya, enggak? Petrus bilang ini, kalau engkau suruhlah aku berjalan juga di atas air itu. Nah, pertanyaannya saudara, ya, kenapa Yesus bisa berjalan di atas air? Dia nggak takut dengan ombak, dia nggak takut dengan badai, karena dia punya damai. Nah, kita harus belajar kepada Yesus, sehingga kita tidak kalah dengan situasi di sekitar kita ini tadi, ya. Tadi dikatakan perhatikan bahwa damai sejahtera yang ditawarkan anakku mempunyai prakondisi, yakni semua harus belajar daripadanya cara yang sama. Ya, nah, jadi belajar seperti Tuhan Yesus, sehingga Anda memiliki apa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus tadi, ya. Cara yang sama dia menerima kehendakku dan diam di dalam pemeliharaanku. Mereka yang memilih hidup di dalam daging akan menanggung di dalam dagingnya segala penderitaan dunia yang berada di bawah kutuk itu. Amin. Nah, saudara, sekarang kita perhatikan. Banyak orang dalam mengajar, ya, mendidik timnya atau anak buahnya itu, ya, selalu mengajak, ayo cepat kita mengembang, istilahnya mengorbit, supaya apa? Cepat populer, cepat tenar, wow, dan sebagainya. Tapi sebenarnya ajaran Tuhan bukan seperti itu, ya. Tuhan mau bawa kita semakin hari semakin masuk ke dalam Dia. Semakin masuk ke dalam Dia. Tinggal di dalam Dia. Bersekutu dengan Dia. Menyatu dengan Dia. Ya. Jadi, saudara, yang benar begini, ya. Bukan mengorbit tapi mendekat, ya. Mendekat, bukan mengorbit. Ya, Anda tahu, ya, mengorbit itu berarti berputar, bergerak, ya, semakin jauh keluar. Tapi kalau mendekat dari jauh, dia semakin masuk. Amin. Nah, ikut Tuhan, masuk dalam jalannya Tuhan itu begitu. Jangan berpikir tentang prestasinya. Ya. Bagaimana saya bisa berhasil? Lalu mengembangkan trik ini, trik itu, dan sebagainya. Masuk dalam jalannya Tuhan. Ngerti Tuhan tiap hari. Ya, ngerti Tuhan. Ya, masuk terus ke dalam Tuhan. Bukan jauh dari Tuhan, enggak. Banyak sekarang aliran-aliran, ya,
atau ya khususnya orang-orang karismatik nih, untuk mencari kuasa dan sebagainya, dia rela berdoa puasa, kelihatannya mendekat kepada Tuhan. Cuman itu padahal triknya aja. Ketika dia sudah merasa dirinya penuh, ya loh, lalu dia mulai dia keluar, mulai gunakan kuasa yang sudah ada di dalam dirinya itu menurut sesukanya dia. Ya, itu namanya mengorbit. Dan hasilnya memang ada. Ya, mereka bisa menciptakan gereja-gereja yang besar, gereja-gereja raksasa, punya pelayanan-pelayanan spektakuler dan sebagainya. Ya, tapi saudara, semakin besar kapasitas pelayanannya, kalau dicek, bukan semakin dekat dengan Tuhan. Enggak semuanya sih. Tapi kebanyakan begitu. Dan ini harus menjadi warning juga bagi kita semuanya. Ya. Nah, kan mulai belajar. Jangan hanya mendekat kalau butuh tok. Nanti kalau sudah dapat, pergi lagi. Ya, mendekat terus sampai masuk ke dalam dia gitu loh. Ya. Jadi mendekat bukan mengorbit tujuannya. Ya. Nah, saudara, perhatikan ya di sini apa yang dikatakan oleh Allah Bapa lagi. Ternyata Tuhan sendiri adalah jalan ya. Tadi sudah saya katakan. Yang tak melalui dia tak akan mencapai tujuan, yakni kembali kepada Bapa. Karena terbukti tak seorang dapat memenuhi seluruh kehendak Allah. Akhirnya ia menyediakan dirinya sendiri sebagai jalan. Itu sebabnya ia ingin menarik semua orang untuk mendekat kepadanya. Ya, Yohanes 14:6 kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, jadi Tuhan Yesus ya mengajak semuanya. Dikatakan ya, kalau tidak melalui Yesus, Anda tidak bisa kembali kepada Bapa karena jalan kepada Bapa itu hanya melalui Yesus. Nah, saudara, pengertiannya begini. Nggak ada satu orang pun akan bisa melakukan kehendak Allah. Ya, Paulus cuma katakan gini, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti tentang kehendak Allah itu. Ya, nggak ada satu orang pun yang bisa melakukan kehendak Allah. Saya kasih tahu ya, nggak ada satu orang pun, nggak ada satu manusia pun yang bisa melakukan kehendak Allah. Pak, kalau nggak ada, kenapa ada perintahnya? Ya, nggak ada satupun manusia yang bisa melakukan kehendak Allah. Tapi karena ada perintahnya ini, dia yang memerintahkannya, dia memberikan way out-nya, saudara. Supaya nanti akhirnya Anda bisa melakukan kehendak Allah itu. Caranya gimana? Nah, diturunkan dulu nih Yesus ke dunia. Ternyata yang bisa melakukan kehendak Allah cuma yaitu Yesus. Amin. Karena dia mempunyai motif hidup itu loh. Ketika murid-murid yang lain itu, ketika Yesus selesai berbicara dengan perempuan Samaria di di sumur Yakub itu, mereka kasih makan ya, bawain oleh-oleh kepada gurunya. Guru, makanlah. Udah kenyang. Mereka berbisik satu dengan yang lainnya. Adakah yang datang memberi makan kepada guru sehingga dia bilang udah kenyang? Mendengar bisikan seperti itu, ya. Akhirnya Yesus bilang gini, ya. Dia bilang apa? Makananku adalah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan. Coba Bapak Ibu Saudara, ambil tekad yang sama seperti Yesus.
Pernahkah Anda mengambil tekad statement yang sama seperti Yesus ini? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Ayo coba jujur nih ya. Kalau Anda ditanya, ya, kamu pengen apa? Wah, pengen apa? Pengen kue tiaw acap. Langsung kue tiaw. Ya, Pak Andreas ditanya, Pak Andreas pengen apa? Oh, bakpao. Gitu ya. Langsung. Pak Ibu, pengen apa? Oh, itu loh, Pak Gideon, ya, yang dekat rumah Pak Gideon itu loh, yang Semarang itu loh. Gongso itu loh. Oh, itu gitu ya. Ya nanti deh itu. Sekretariat kita makan lagi di situ. Coba saudara tes semua orang. Anda tanya, apa yang kamu inginkan? Jarang yang bilang, yang aku inginkan adalah melakukan kehendak Bapak dan menyelesaikannya. Ada enggak? Ada enggak? Ayo. Enggak usah tanya ke orang lain deh. Tanyalah pada dirimu sendiri. Ya, coba Pak Simon tanya pada diri sendiri. Mon. Tanya udah di sendiri, panggillah namamu. Mon. Kamu suka apa? Kadang-kadang kita dipengaruhi oleh kebutuhan kita ya, atau kondisi kita. Oh Tuhan, aku mau istriku sembuh. Itu enggak ya? Hah? Aku mau ada mujizat. Loh, betul enggak? Lalu Tuhan tanya, kalau aku sembuhkan, kalau aku buat mujizat, apa yang kamu rasakan? Ya seneng. Nah, yang seneng itu apa? Di dagingmu. Betul enggak? Kan seperti itu kadang-kadang. Betul enggak? Walaupun kelihatannya ada di daerah rohani sekalipun, sebenarnya goalnya, ujung-ujungnya hanya memuaskan jiwamu. Bukan Tuhan, bukan Bapak yang senang gitu loh. Kenapa tadi saya ajak nyanyi tadi? Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Amin. Apa yang Anda bangun? Apa yang Anda inginkan? Belajar kepada Yesus. Amin. Enggak ada satu orang pun yang bisa melakukan kehendak Bapa. Hanya Yesus yang pernah bisa melakukannya. Kalau Anda pengen bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa, masuk ke dalam jalannya Tuhan itu, bukan mengorbit, tapi semakin mendekat. Itu enggak? Nah, niru Yesus. Belajarlah kepadaku. Aku lemah lembut dan rendah hati. Diajari nanti sama Tuhan Yesus. Amin. Matius 11 ayat 28. Nah, ini ayatnya ya. Jadi kan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, kata marilah kepadaku itu artinya menarik Anda untuk mendekat kepada Dia. Marilah kepadaku. Nah, itu ayat 28-nya. Bebanmu diangkat, Dia memberikan kelegaan kepada Anda. Tapi setelah itu ayat 29 dan ayat 30, Anda mulai melihat. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Mungkin? Nah, saudara, Tuhan mau ajar kita. Bagaimana kita boleh belajar? Kita bisa diajar. Ketika Anda mengorbit, Tuhan kesulitan untuk mengajar Anda.
Kenapa? Anda sudah penuh dengan keinginan-keinginan. Ya, teringat dulu ya, ketika masa-masa kita sering mengadakan kursus pelayanan pribadi, kita ada di daerah urapan-urapan seperti itu. Ya, ketika ada kesempatan untuk kita melakukan pelayanan, nanti kami di panggung karena kami merasa di backup dengan kuasa Allah begitu. Muncul keinginan. Ya, mau apa. Gak pernah nanya Tuhan. Ada orang sakit di depan kita. Langsung tumpang tangan aja. Betul nggak? Gak usah nanya. Jadi melakukan kehendak saya sendiri. Bukan melakukan kehendaknya. Tapi sekarang Tuhan bawa dalam pengalaman yang jauh lebih indah. Walaupun nggak sepopuler dulu lagi. Ya, ada orang bilang, wah ATM sekarang udah nggak ada giginya. Ya, udah nggak menggigit lagi kayak dulu, gitu ya. Nah, nggak bikin acara-acara ini lagi, ya. Nah, saudara, tapi sekarang saya baru mengerti banyak perubahan yang terjadi yang kami alami. Secara pribadi saya mengalami satu pertumbuhan yang luar biasa. Banyak perubahan yang Tuhan garap di dalam kehidupan kami. Ya, kenapa? Walaupun nggak sepopuler dulu, tapi setiap apa yang kami lakukan, kadang-kadang Tuhan izinkan saya nggak bisa berpikir, sehingga saya mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Saya butuh Tuhan. Setiap apa yang saya lakukan, saya selalu melibatkan Tuhan. Tuhan, iki piye carane? Ini bagaimana caranya? Aku tak mampu tanpa Engkau. Betul nggak ya? Nah, ketika saya mulai melakukan hal seperti itu, orang mungkin pikir, gitu aja nanya Tuhan. Betul nggak ya? Tapi ini membentuk, mengarahkan, supaya saya ada di dalam kehendak dan jalan Tuhan. Amin. Supaya kita mengerti sekarang bahwa apa yang Anda lakukan karena Anda melibatkan Tuhan dan nanya Tuhan, Dia bekerja di dalam hidup Anda. Semuanya ada di dalam jalannya Tuhan. Bukan keinginanmu lagi, bukan ambisimu lagi, tetapi inilah yang harus terjadi karena Tuhan mau itu terjadi. Amin. Ayo. Memang sedikit sulit ya. Tapi Anda harus alami. Anda harus belajar. Jangan mengorbit, tapi mendekat. Dekat padamu, itu rinduku. Amin. Nah, wah kalau gitu nggak boleh tuh Pak. Berpikir bagaimana kita jadi besar dan sebagainya gitu. Temukan dulu kehendak Allah di dalam diri. Pastikan Anda ada di dalam jalan Tuhan lebih dahulu. Tuhan nanti akan membawa Anda dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari kemenangan kepada kemenangan. Dia yang menaruh Anda di tempat itu. Bukan karena Anda pengen ada di tempat itu. Amin. Itu bedanya. Memang bedanya tipis. Sama-sama di tempat itu. Sama-sama berkiprah di dalam rohani. Tapi orang ada di tempat itu atas dasar keinginan siapa? Yang tahu orang itu sendiri dengan Tuhan. Sama-sama berkhotbah nih, ya, karena pendeta. Yang satu khotbah karena dia maunya sendiri, yang satu khotbah karena disuruh Tuhan. Sama-sama nih doain orang sakit. Ya. Yang satu doain orang sakit karena maunya sendiri, yang satu doain orang sakit karena disuruh oleh Tuhan. Sama-sama menginjil. Memenangkan jiwa. Yang satu disuruh oleh Tuhan, yang satu karena kemauan sendiri. Nah, saudara, yang melakukan atas dasar kemauan sendiri, nanti Anda lihat, karena tidak ada di dalam track atau jalannya Tuhan. Tuhan nggak punya urusan dengan orang itu.
Sehingga nggak ada nilainya. Sehingga nanti dia protes. Tuhan, Tuhan, bukankah aku yang menyembuhkan orang sakit demi namamu? Ya enggak? Tuhan bilang begini, siapa suruh? Aku kan nggak suruh. Tapi kan dia sakit. Kan ada ayatnya, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati. Iya memang ayatnya. Tapi kapan waktunya, kamu harus nunggu sesuai dengan waktuku. Itu namanya ada di dalam kehendakku, ada di dalam jalanku. Kalau Anda tidak mendekat, ngorbit terus, cari pelayanan terus, cari orderan terus, gitu ya. Nah, ketemu sih. Orang yang rajin dalam berpelayanan, gitu kan, dia akan ketemu dengan, wah diundang, gini, ketemu. Gitu kan. Tapi saudara, yang Anda lakukan itu atas keinginanmu sendiri, bukan? Tapi beda kalau Tuhan yang menyuruh. Nah, ngorbit dulu. Mendekat dulu. Jangan ngorbit dulu. Tuhan yang akan membawa Anda untuk mengorbit nanti. Dan Anda tidak mengorbit sendiri. Bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, saudara, jadi mendekat ya. Marilah kepadaku, kamu yang letih lesu beban berat tadi, pikul kuk dan belajar kepada Yesus. Banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka dan memanggil Tuhan memasuki hati mereka. Tapi kemudian di dalam prakteknya mereka tidak mendekat. Nah, lebih lanjut melainkan mengorbit dengan melakukan banyak aktivitas bagi Tuhan. Mengira bahwa itu menyenangkan hatinya. Ya. Padahal ia ingin setiap orang datang mendekat kepadanya agar ia dapat merombak dulu cara berpikir mereka menjadi pikiran Kristus. Jalan mengikut Dia harus didahului dengan mendengarkan kehendak dan pikiran Dia. Ngerti ya sekarang? Itu yang Dia mau. Bukan hasilnya, bukan suksesnya, bukan wow kerennya, bukan. Menyukakan Tuhan atau tidak? Tuhan puas enggak? Dia puas kalau Anda melakukan apa yang Dia mau. Amin. Bukan Anda pameri dengan, wow orang sakit sembuh, orang mati bangkit. Tuhan Anda pameri seperti itu. Enggak ngefek, saudara. Ya, nah, orang kadang-kadang terlalu gitu ya, terlalu naif gitu ya. Kalau udah bisa gini-gini, Tuhan hebat kan gua gitu. Nah, mulai saudara ya, menyenangkan Tuhan. Jadi bagaimana caranya? Mendekat dulu. Ada satu contoh di dalam Alkitab yang mendapat pujian dari Tuhan. Ya, Lukas 10:41 sampai ayat 42. Nah, ayat ini bagus sekali. Lukas 10:41-42, tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang tidak akan diambil dari dia. Ya, jadi ada dua orang yang melayani Tuhan. Ya, saya sering bilang begini, Pak, kalau ada orang tanya, Pak, apa bedanya Marta dan Maria yang dilakukan oleh Marta dan Maria? Secara garis besar, saya menyimpulkan begini. Marta itu melayani pekerjaan Tuhan. Tapi Maria melayani Tuhan. Catat baik-baik ya. Marta melayani pekerjaan Tuhan. Maria melayani Tuhan. Nah, pekerjaan Tuhan banyak. Ya. Kalau udah ada organisasi ya, nanti di dalamnya pasti ada ya apa yang harus dilakukan job-jobnya begitu ya. Nah, itu pekerjaan nih, Saudara.
Pekerjaannya pendoa apa, pekerjaannya asher apa, semuanya ya. Diakonia apa. Itu pekerjaan tuh Tuhan ya. Selalu tujuannya apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Tapi mereka melakukan pekerjaan Tuhan. Ya. Nah, Maria bukan melayani pekerjaan Tuhan, tapi dia melayani Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika Tuhan Yesus ada di rumah itu, Marta dengan skillnya, dia mencoba untuk menyenangkan Tuhan. Ya, dengan skillnya, dia mencoba untuk menyenangkan Tuhan. Dia tanya pada muridnya, mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Ya, ini kalau mungkin ya, muridnya 12 sama Yesus 13 yang masuk rumah itu. Nah itu 13 orang ditanyain. Nah mungkin yang satu Petrus tanya, mau apa bro? Oh mau kopi susu. Lalu tanya pada Andreas. Andreas mau apa? Oh mau teh tarik. Terus yang satu lagi tuh, mau apa gitu ya? Aku mau kopi dari Sunter. Nah, pesen dulu ya. Nah, aku mau ini, mau itu, apa kalau macam gitu ya. Nah, 13 orang aja sudah 13 permintaan tuh enggak ya? Nah, saudara, tangannya cuma 2. Begitu itu, kelondang, ya. Sebenarnya bagi Marta, ya, bikin seperti itu tuh enggak masalah. Kenapa? Dia sudah terbiasa, dia sudah punya skillnya ya. Suka dapat catering gitu lah. Ngelayani 13 orang kecil. 3.000 orang aja gue bisa. Nah, saudara. Tapi dia terganggu. Terganggu oleh sikap Maria yang tidak membantu dia. Sebenarnya bukan masalah bantu atau tidak bantu. Tapi dia lihat, ini orang kok begitu ya. Diam aja di dekatnya Yesus seperti itu. Dia coba untuk menarik perhatian Tuhan Yesus. Ya, dia coba banting piringnya, jatuhin pancinya, klonteng. Tapi matanya Yesus nggak pernah terusik dengan suara-suara itu. Matanya Yesus selalu terarah kepada Maria yang duduk di dekat kakinya Yesus itu. Ya, sampai akhirnya Marta tidak tahan. Lalu dia protes dengan Tuhan Yesus. Guru, tidakkah engkau peduli ya membiarkan aku sibuk seorang diri seperti itu dan nggak menyuruh saudaraku itu untuk membantu aku. Nah, saudara, ya akhirnya Tuhan Yesus menatap Marta. Tapi bukan menatap dia senang dengan Marta, itu tidak. Dia menegur Marta. Dia katakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Banyak orang terjun dalam pelayanan. Sibuk ini, sibuk itu, dan semuanya. Kalau bisa itu ya, pelayanan tuh all round. Semuanya dia bisa. Dulu saya karena nggak ada orang. Kadang-kadang saya itu mengalami hal seperti itu kondisinya. Satu kali pelayanannya. Pergi ke daerah. Waktu itu sama Bu Emi. Terus timnya itu ya banyak orang udah tua-tua gitu ya. Jadi saya nyetir ya dari Jakarta setir sampai Jogja. Nah, besok sampai sana, terus itu udah malam. Besok pagi udah banyak pasien di situ. Kami layanin gitu ya. Nah, sudah gitu sorenya ada kebaktian kelompok gitu ya. Nggak terlalu banyak sih karena di rumah. Jadi saya yang khotbah. Nah, saya main musik. Saya ya, tapi Bu Emi yang mimpin pujian, saya main musik. Lalu saya khotbah. Nah, saudara, besok paginya itu dapat ada undangan 3 tempat nih, hari Minggunya. Jam 6 pagi, ya jam 9 itu di Solo, lalu jam 4 sorenya itu di Madiun. Wah, saya setir lagi ke sana. Wah, semuanya. Akhirnya saya lain terus pulang ada bilang, wah Pak Gideon nih. Around semuanya itu saya bilang ini tadi kalau perlu tuh asyir kolektan saya juga. Nah saya mikir-mikir gitu ya, ada orang-orang kadang-kadang ya merasa dirinya sibuk super seperti itu, banyak pelayanan ini dan pelayanan itu. Tapi saudara, Anda tahu
Saya pernah mengalami kejenuhan. Ya, ketika saya banyak melakukannya, kelihatannya sok penting begitu, lama-lama saya protes sendiri. Gitu nggak itu? Gitu ya. Karena capek, karena jengkel dan sebagainya gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Nah, saudara, sibuk dalam pekerjaan Tuhan bukan berarti itu saudara sesuatu yang baik, yang mulia, ya. Tapi boleh dilakukan. Tapi Anda ada resikonya nanti, konsekuensinya. Apa yang Anda lakukan itu nanti ada batasannya. Nanti ujung-ujungnya Anda bisa ngomel. Betul nggak ya? Awalnya Anda lakukan itu dengan sukacita, dengan semangat dan sebagainya. Ketika apa yang Anda inginkan tidak tercapai, ya, Anda tidak puas dengan pelayanan itu, Anda bisa marah sendiri. Ya, buat apa aku ada di sini? Emang pelayanan cuma di sini, pergi. Bisa juga. Ya, nah saudara, Tuhan bilang begini, hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Apa saudara yang dilakukan oleh Maria? Duduk dekat Yesus, buka telinga. Dan Yesus bilang, ini yang the best. Ini bagian yang terbaik. Mengorbit, sibuk dalam pelayanan, itu baik. Tapi menyusahkan diri. Dalam banyak hal, ujung-ujungnya ngomel, ngedumel. Itu enggak ya? Gue udah sumbang banyak nih. Nggak ada orang yang begitu. Itu enggak? Nah, bukan. Tapi ujung-ujungnya sampai satu titik, dia marah. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Mari Bapak Ibu Saudara, untuk masuk dalam jalan Tuhan ini, pilih bagian, bukan sekedar yang baik, tapi ambil yang terbaik. Tiru Maria, mendekat kepada Yesus, mendengar, buka telinga, tangkap. Apakah Maria itu tipe orang malas? Tidak. Kalau Tuhan memerintahkan, dia akan segera melakukannya. Tapi sebelum Tuhan memerintahkannya, dia tidak akan beranjak. Ini yang dimau oleh Tuhan. Kalau Anda mau menemukan jalan Tuhan, hidup di dalam jalan Tuhan, berjalan di dalam jalan Tuhan, ternyata kuncinya di sini ini. Amin. Nah, ini belajar sama Yesus. Yesus tidak melakukan apa-apa kalau Bapaknya nggak melakukannya. Ketemu satu orang seperti Maria ini, Yesus langsung memuji. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Amin. Yesaya 48 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Amin. Ketika kita mendekat, kita mendengar dia akan memberikan arahan kepada kita. Ya, dia akan menuntun, dia akan memberikan hal yang berfaedah, menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh. Jalan Tuhan itu jalan yang benar. Amin. Nah, saudara, untuk menutup ya ayat 18-nya, perhatikan di sini. Ya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka ya, sejahteramu
akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanmu. Wow, keren ya. Jadi ketika kita mendekat, melakukan apa yang Dia ingin kita lakukan, damai sejahteramu tidak pernah kering. Damai sejahteramu tidak pernah kering. Amin. Kebahagiaan terus melimpah-limpah seperti gelombang yang tak pernah berhenti di dalam hidup Anda. Ya, Anda melihat ada multiplikasi tuaian yang besar yang Tuhan sudah sediakan. Ya, dan apa yang kita lakukan tak pernah lenyap untuk selama-lamanya di hadapannya. Artinya apa? Semua ada nilai kekalnya. Amin. Oke, Bapak Saudara, puji Tuhan, malam hari ini kita sampai di sini dulu. Besok kita akan melanjutkan bagian yang ketiga tentang jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.